Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Nala, hadir. Farah, Hadir. Cindy, Ada Bu. Sasmi, Ada. baik, semua masuk ya anak-anak. Masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum Ibu masuk pada mata pelajaran hari ini, kita sedikit dulu ya untuk melatih konsentrasi belajar pada pagi hari ini. Ibu contohkan dulu ya. Iya Bu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, gitu ya. Ya, Sekarang Bu. berdiri dulu semua. Ayo kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menari Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi pengertian teks berita. Yang kedua, mampu memahami struktur teks berita. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau 5W1H dan kaidah kebahasaan. Terakhir, mampu menganalisis isi teks berita yang dibaca. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar berita di televisi, membaca koran, atau melihat berita di media sosial? Pernah. Baik. Apa sih teks berita itu? Boleh dibaca, Cindy? Teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Baik, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Ibu lanjut ya. Ya, Kemudian unsur-unsur teks berita. Agar berita ditulis jelas, runtut, dan mudah dipahami, kita perlu memperhatikan unsur 5W1H. Yang pertama, boleh dibaca Olive. Apa? Contohnya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Lalu di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Berikutnya kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yes, Lalu selanjutnya. siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Berikutnya mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Baik, dari unsur-unsur teks berita apa ada yang kurang paham? Sudah. Ibu lanjut ya. Selanjutnya, struktur berita. Dalam teks berita ada bagian-bagian penting yang harus diperhatikan. Itu harus singkat, padat, dan menarik agar pembaca tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Untuk yang kedua, teks berita, teras berita. Teras berita memuat isi pokok atau informasi penting dalam berita yang berisi biasanya unsur 5W1H. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Yang
terakhir, ekor berita. Biasanya ini penutup dari teks berita, yaitu bagian struktur berita yang memuat informasi tambahan atau kesimpulan dari teks berita yang disampaikan sebelumnya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, tolong dibacakan Rosi. Yang pertama, menggunakan verba pewarta, yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Kata kerja pewarta mempunyai sifat mengatakan, misalnya mengatakan, memaparkan, menjelaskan, mengaku, dan menyatakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sementara itu. Baik, yang selanjutnya kita silahkan. Ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas merupakan fungsi hubungan dua-dua klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Namanya konjungsi kausalitas yaitu karena, oleh karena itu, akibatnya, sehingga. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu menjelaskan tentang waktu peristiwa, sedangkan kata keterangan tempat menjelaskan tentang lokasi peristiwa. Baik, dari kaidah kebahasaan teks berita tadi, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok dan minta tolong untuk anak-anak berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ibu harap semua anggota kelompok mendapatkan tugas ya, tidak ada yang nganggur. Iya, Bu. Siap. Mana bukunya saya? Terima kasih Bu Papa. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Ibu beri waktu 1 menit. Ini baca dulu teksnya sebentar. Ya. Nanti kalau ada yang kelompok yang terbaik, nilainya akan ada reward dari Ibu. Sudah Bu, itu Bu Nia sudah Bu. Yang lainnya sudah selesai? Belum. Baik, untuk tugas kelompok sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis secara individu menggunakan handphone. Boleh handphonenya dikeluarkan anak-anak? Sudah. Aku kirimkan linknya dulu ya. Iya, Bu. Sudah bisa masuk anak-anak? Belum. Ini baru Nia yang baru bisa masuk. Saya baru gabung. Sudah Bu. Belum. Ya, sebentar ya, Bu ya. Sini. Baik, dari sini sudah terlihat ya kalau skor tertinggi itu Nia. Selamat untuk Nia. Sudah selesai ya. Selamat untuk yang mendapatkan skor tertinggi, dan untuk tugas kelompok terbaik tadi mendapatkan hadiah dari Ibu. Kelompoknya Olive, silahkan maju. Terima kasih ya Bu. Kita sudah mempelajari teks berita mulai dari apa aja tadi? Pengertian. Pengertian. Unsur. Unsur apa aja maksudnya?
Terus apa aja tadi lagi? Apa aja tadi? Strukturnya apa aja? Merah, tubuh berita, ekor berita. Selanjutnya apa lagi? Kaidah kebahasaan. Apa tadi? Konjungsi kausalitas, Konjungsi temporal ya, kronologis, terus kalimat langsung ya. Ibu kira sudah cukup pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.